Jangan lewatkan satupun di antara kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua yang antusias dengan firman Tuhan, sama-sama kita serahkan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kita ada di minggu-minggu menjelang kemerdekaan. Makanya tema sepanjang bulan ini adalah tentang kemerdekaan. Dan Bapak Ibu lihat tadi semua pakai baju merah-merah, ada yang pakai baju putih juga, bunga merah di dada, ya. Luar biasa. Ini kita ada dalam nuansa-nuansa kemerdekaan, ya, menyambut 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia. Nah Bapak Ibu, luar biasa suasana ibadah kita saat ini mendatangkan sukacita dan semangat bagi kita semua. Amin. Bagi kita semua yang mengikuti ibadah ini dengan rasa lapar dan haus tentunya. Sebab kalau orang tidak memiliki rasa lapar dan haus dan rindu, mungkin dia akan lihat ibadah ini biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang dijamah Tuhan, orang yang dituntun Tuhan, dipimpin Roh Kudus, dia tahu bahwa dalam hadirat Tuhan ada kuasa, ada pekerjaan Roh yang akan memulihkan setiap hati yang hadir saat ini. Amin. Iya, puji Tuhan. Kita akan melihat sama-sama firman Tuhan dari Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-8. Yohanes 8 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-36. Yohanes 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-36. Kalau kita semua sudah dapat dan memang sudah ada di layar, jadi saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan baca secara bergantian. Wanita akan baca mulai dari ayat 31 bergantian dengan pria di ayat 32 dan kita ketemu di ayatnya yang ke-36. Mari yang wanita, 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa dalam dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Sama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dipersilakan duduk kembali. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Kalau dari kalimat ini, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya bahwa ada merdeka yang tidak benar-benar merdeka. Saya kasih contoh, bangsa kita Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Tetapi masih ada ya, belum merdeka dari kebodohan, mungkin dari kemiskinan. Ya. Nah di sini dikatakan bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat ini keluar karena pada saat itu yang tadi sudah kita baca di ayatnya yang ke-30-31, orang-orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus, setelah mereka percaya kepada Yesus, mereka terus diajari dan harus memang seperti itu. Tapi ketika Yesus berkata bahwa kamu akan dimerdekakan oleh anak itu, ya. Dan kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ketika Yesus berkata seperti itu, mereka bertanya, merdeka apa yang kamu maksud? Kami tidak pernah menjadi hamba siapa-siapa. Kami orang merdeka, kami adalah keturunan Abraham. Jadi mereka tersinggung berkaitan dengan apa yang Yesus sampaikan tentang kemerdekaan yang sejati. Di ayat 33 pembacaan kita dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan
Ya, orang Yahudi ini memang secara karakteristik sombong, secara agama juga mereka sombong. Mereka terlalu percaya kepada diri mereka, padahal kepercayaan mereka ini kepercayaan yang palsu. Ya, kenapa saya katakan palsu? Karena apa yang mereka katakan itu berbanding terbalik dengan realita kenyataan bangsa mereka. Mereka bilang kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana mereka bisa begitu percaya diri katakan itu kepada Yesus? Ya, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata bahwa kami akan merdeka? Hanya karena mereka mau menolak pengajaran Yesus yang menyinggung harga diri mereka. Mereka lupa sejarah, mereka lupa kenyataan. Sebab bangsa Yahudi ini, Israel ini berulang kali diperbudak, diperhamba dari tangan ke tangan, dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dijajah terus menerus. Dimulai dari Mesir. Mesir memperbudak Israel berapa tahun? Halo jemaat Tuhan, Mesir memperbudak Israel tahun 350. Itu Indonesia. Ya, Indonesia dijajah 350 tahun. Mesir memperbudak Israel itu 430 tahun. Lepas dari perbudakan Mesir, tidak lama kemudian, karena mereka kepala batu terhadap Tuhan, tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, maka Tuhan meluaskan terjadi. Mereka diperbudak oleh bangsa yang namanya Babel. Nah, Babel perbudak Israel berapa tahun? Halo? Setelah Mesir 430 tahun, Babel memperbudak Israel berapa tahun? 70 tahun. 70 tahun Israel diperbudak di Babel. Lepas dari Babel, ya, mereka diperbudak lagi oleh bangsa yang namanya Assyria atau Asyur yang sekarang Irak Utara, ya. Lalu kemudian lepas dari Asyur, mereka diperbudak lagi oleh bangsa Media Persia. Setelah itu diperhamba lagi oleh Yunani. Makanya pada waktu kita perjanjian baru itu ditulis, itu dalam masa pemerintahan Yunani, ya. Makanya sebagian besar dan memang seluruh keseluruhan kitab perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani karena mereka ada dalam penjajahan bangsa Yunani. Dan lepas dari penjajahan perbudakan Yunani, pada masa Yesus datang ke dunia itu Israel sedang dijajah oleh Romawi, ya. Lepas dari Yunani masuk dalam penjajahan Romawi. Tapi bisa-bisanya dengan percaya diri mereka bilang kami tidak pernah diperhamba siapapun. Padahal saat mereka bicara itu pun sedang diperhamba Romawi, tapi sombongnya minta ampun. Nah, ada banyak orang kenapa bisa seperti ini? Karena mereka dikuasai oleh dosa. Maka ketika mereka jawab begitu, Yesus berkata di ayat yang ke-34 Yohanes 8, dikatakan kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ketika Yesus berkata kamu akan merdeka, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Ya, waktu mereka menyangka bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun, Yesus menjawab, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, kita akan melihat kemerdekaan yang sejati yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Sang Anak itu. Kemerdekaan dari apa saja? Yang pertama, kita lihat di sini, merdeka dari dosa. Ya, merdeka dari dosa. Nah, karena itu firman Tuhan tadi di ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, orang kalau hidup dalam dosa dan belum dimerdekakan, Alkitab menyebutnya sebagai orang-orang yang mati rohani. Dan orang-orang yang mati rohani ini menurut Efesus 2 ayatnya yang pertama, coba kita baca Efesus 2 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, kita lihat ternyata bahwa orang yang hidup dalam dosa dan belum dimerdekakan, Alkitab menyebutnya sebagai orang-orang yang mati rohani. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, kita melihat kedurhakaan seseorang tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan roh jahat. Ya, kita yang sudah menerima Kristus, kita punya dua kewargaan. Ya, kita adalah warga kerajaan Allah, kata Alkitab, yang sedang menumpang di dunia ini, di negara yang namanya Indonesia ini, yang beberapa hari lagi kita akan merayakan kemerdekaannya. Ya, jadi kita warga kerajaan surga dan juga warga negara Indonesia. Tetapi ingat bahwa dunia adalah tempat tumpangan sementara. Dunia ini bukan tempat tumpangan kekal, sebab dunia tidak akan kekal, dunia akan lenyap segera. Tapi kita yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang memberikan janji bahwa aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia akan kembali dan menjemput kita, ya, untuk membawa kita ke tempat di mana dia berada. Itu surga. Dunia ini sementara saja. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah kerasan di bumi. Ya, jangan mau terus di sini. Sebab kalau kita kerasan di bumi, mau terus di sini, pasti kita akan lenyap sama-sama dengan bumi. Nah, bicara soal surga itu pasti itu artinya tempat, tapi juga bisa berarti suasana atau keadaan. Ya, surga yang berarti tempat artinya nanti kita akan ke sana, sekarang belum. Tapi kalau surga dalam suasana keadaan artinya kita belum ke sana, ke surga. Tapi suasana kerajaan surga itu sudah ada dalam diri kita, sudah ada di hati kita, sudah ada dalam masa muda kita, sudah ada dalam usaha bisnis kita, dan otomatis sudah ada dalam pertemuan-pertemuan kudus seperti ini. Amin. Ibadah-ibadah seperti ini sebab Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul bersepakat karena nama Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya, 2-3 orang bersepakat karena nama Tuhan. Aku itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Kepala kerajaan Allah. Dia hadir di mana? Di mana suasana kerajaannya ada di situ. Kita belum ke surga, meski masih di dunia ini, tapi suasana kerajaan Allah, keadaan kerajaan Allah bisa ada dalam hidup kita. Ingat, suasana kerajaan Allah itu bukan yang sesuai kita punya daging, kita punya kehendak. Ya, suasana kerajaan Allah itu bukan yang nyaman menurut kita, bukan semua sesuai kehendak kita, semua menyenangkan kita. Tidak, itu bukan suasana kerajaan Allah, itu suasana kerajaan dunia, di mana semuanya menyenangkan kita, semua sesuai kehendak kita. Suasana kerajaan surga di bumi itu adalah semua sesuai kehendak Tuhan. Amin. Bahkan di surga Tuhan yang jadi raja. Amin. Di surga itu rajanya Yesus Kristus, bukan kita. Sayangnya orang berpikir surga itu semua yang menyenangkan dia, semua yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai kehendaknya, keluarga aman, yang sakit-sakit, hawa nafsu terpuaskan, kesenangan terpuaskan. Itu sudah surga. Padahal surga itu pemerintahan Allah. Kalau kita hafal doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Selanjutnya, datanglah kerajaanmu. Waktu kerajaanmu datang, yang jadi siapa punya kehendak? Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kita tuh hafal doa, kita tuh sangat luar biasa dalam menghafal doa, dalam mengucapkan, tapi dalam menindaki. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendakku. Sabar dengan kehendak Tuhan. Kehendak saya dong yang harus jadi, keinginan saya dong yang harus terjadi.
Saudara, surga yang Tuhan maksudkan, kerajaan surga di bumi adalah pemerintahan Allah. Dia raja, kita hamba-hambanya. Suasana kerajaan surga di hidup kita itu dimulai dari apa? Ketika Tuhan mengusir setan-setan dalam diri kita. Mungkin saudara berkata, memangnya ada setan dalam diri saya, Kak Ibu Pendeta? Ada. Tanpa Yesus ada setan dalam diri kita. Orang tanpa Yesus dijajah oleh kuasa setan. Mana buktinya? Ada. Dasarnya harus firman Tuhan, bukan asal-asal ngomong saja, ya, supaya kita lihat bukti bahwa orang tanpa Yesus itu ada roh jahat dalam dirinya. Makanya perlu dibebaskan, ya. Dalam firman Tuhan di dalam Efesus 2 tadi, ayatnya yang kedua, Efesus 2 ayatnya yang kedua, kamu hidup di dalamnya. Ini yang tadi, mati rohani, ya, terpisahnya manusia dengan Tuhan, hubungannya bermasalah dengan Tuhan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, ya. Nah, karena itu saya jelaskan tentang bagaimana kalau kita tanpa Yesus, kalau kita tidak tunduk pada firman Tuhan, yang ada pada kita itu setan. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Bapak Nos tolong baca Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis. Dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Maka ia akan lari dari siapa? Bukan lari dari pohon, bukan lari dari guci. Guci itu ada setan di akang. Bukan lari dari kuburan. Kuburan ada setan. Jadi kalau ketemu lewat tuh mesti Alkitab disaku, mesti bawa gunting. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari dari siapa? Daripadamu. Bukan lari dari pohon-pohon, dari kuburan, salah. Daripadamu. Artinya bahwa pada waktu keadaan kita hidup, kita tidak tunduk pada firman Tuhan, setan ada pada kita. Karena itu tunduklah kepada Allah, baru lawan iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Selama kita tidak tunduk pada Allah, pada firman Tuhan, yang ada pada kita itu setan, ya. Nah, karena itu perhatikan, ketika hubungan kita dengan Tuhan bermasalah, dikatakan dalam Efesus 2 ayatnya yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena apa? Pelanggaran dan dosa-dosamu, ya. Makanya ini yang Yesus datang untuk membebaskan, memerdekakan kita dari yang pertama apa? Dosa. Karena dosa kita mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Yesaya 59 katakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita, telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar suara kita, doa-doa kita, tapi yang menjadi pemisah antara hubungan kita dengan Tuhan adalah segala dosa-dosa kita. Ingat, dosa itu bukan cuma membunuh, bersinah, tapi dosa itu hamartia, yang artinya meleset. Meleset dari kehendak Tuhan. Tuhan maunya begini, tapi kita pun mau begini. Itu dosa, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Hawa, ya, Tuhan bilang jangan makan, Hawa makan, ya. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam dosa, mereka sedang ada di dalam kematian rohani. Kalau kematian jasmani itu yang terpisah tubuh dan roh, dan kita semua memang sedang tunggu nomor antrian. Sebab kita bilang debu kembali kepada tanah. Tidak usah takut dengan nomor antrian datang kapan. Urusan kita terima Yesus, karena kalau kita tidak terima Yesus, kita tidak akan pernah merasakan suasana surga, kerajaan surga di bumi ini dalam hidup kita. Suasana kerajaan surga satu keadaan di mana kita masih hidup di bumi, tapi hidup kita dikendalikan oleh kerajaan Allah, dan itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak memiliki Yesus dalam hidup kita. Itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya sudah terima Yesus dalam hidup saya. Pertanyaannya, saudara terima Yesus sebagai apa? Ya,
kita terima Yesus sebagai apa? Sebagai pembantu kita kan? Sebagai hamba kita kan? Waktu kita terima Yesus sebagai pembantu kita, artinya kita tidak perlu taat kepada kehendaknya. Firman Tuhan bilang apa, kita bikin lain saja. Ya, kita hidup sesuai kehendak kita saja. Sekalipun firman Tuhan katakan begini, tapi saya tidak setuju, saya mau sesuai kehendak saya saja. Ya. Nah, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, sebagai apa? Sebagai pembantu kan? Yang semua keinginan kita harus penuhi. Tuhan, saya mau begini, berkatilah usaha saya. Tuhan, saya mau berjalan ke sini. Tuhan, sertai saya. Tapi waktu dia perintahkan apa, kita tidak mau taat. Itu kita terima dia sebagai pembantu, sebagai hambanya kita, yang harus memenuhi semua keinginan kita. Ataukah kita terima dia sebagai Tuhan, yang artinya semua kehendaknya kita taati, yang artinya semua firman Tuhan kita tunduk dan melakukannya. Iya, Ibu Pendeta, tapi kita semua kan Kristen. Ya. Dan Yesus juga berkata, dalam satu pohon ada ranting yang berbuah, ada cabang yang berbuah, ada cabang yang tidak berbuah. Ranting pada pohon yang tidak berbuah dipotong kas keluar, dibuang ke dalam api. Yang berbuah dibersihkan. Artinya waktu engkau berbuah, engkau sudah setia ikut Tuhan, sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kok yang saya alami masalah, penderitaan, ingat ini baik, ranting yang berbuah bukan bebas begitu saja, dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak lagi berbuah. Yang tidak berbuah, potong kas keluar, buang dalam api. Jadi dalam satu pohon ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Ya, tapi kita Kristen semua, Ibu Pendeta. Iya, dan Yesus juga berkata bukannya satu pohon ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Tapi Yesus juga berkata dalam satu ladang ada lalang, ada gandum. Saudara, gandum atau lalang itu masalahnya. Ya, tidak semua dalam gereja domba. Yesus yang katakan. Jadi Yesus akan datang untuk pisahkan domba dari kambing. Makanya sebelum Yesus pisah, Yesus mengingatkan domba-dombanya yang ada di GBI Hati Hamba. Melalui hambanya ini, cek diri kita, engkau domba atau kambing, engkau lalang atau gandum. Jangan tunggu Tuhan datang baru kau pisah. Tahu-tahu kita ada di kumpulan kambing baru kita protes, baru mau berubah jadi domba. Sudah terlambat. Kan sekarang masih ada waktu untuk bertobat. Ya bertobatlah. Yesus bilang dalam satu pohon ada serangga, ada yang tidak berbuah. Pastikan bahwa kalau kita Kristen kita gandum. Pastikan bahwa kalau kita Kristen kita ranting yang berbuah. Pastikan kalau kita Kristen kita adalah domba dan bukan kambing. Amin. Domba itu peka dengan suara gembala. Gembala berjalan di depan, dia ikut dari belakang. Ya, saya lihat orang menggembalakan domba seperti apa. Domba jalan di depan, domba ikut dari belakang. Kalau bebek, saudara jangan coba-coba. Saudara berjalan di depan, dia kabur semua. itu kalau bebek. Saudara berjalan di depan, dia pokoknya dia kabur sudah. Apalagi kambing, ya. Saya pernah bilang, saya pernah pelihara kambing, makanya saya tahu. Saya tarik kambingnya, kambing tarik saya juga. Ya, jadi kita tarik menarik di situ. Nah itu kambing. Ayo ke gereja, ayo ke pantai, ayo ibadah, ayo nobar, ayo berdoa, ayo makan-makan, ayo jalan-jalan, ayo cerita-cerita. Seperti itu tarik menarik kambing itu. Ya, nah saya harap kita semua di sini mau dituntun, mau mengikuti gembala yang agung. Amin. Gembala GBI Hati Hamba yang saat ini sedang berada di Larat. Hanya gembala kecil. Saya ini pun cuma gembala kecil. Ya, Bapak Pendeta Yeremia, Ibu Pendeta Maria, Ibu Gembala, semua mereka ada di Larat. Karena semua saudara lihat, ya, cuma ada saya dan Bapak Ibu Majelis yang ada. Ya, kami semua cuma gembala-gembala kecil. Gembala agungnya itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bilang sama Petrus, gembalakan dombaku, bukan dombamu. Jadi tidak ada yang namanya domba GBI Hati Hamba, tidak ada. Semua di tempat ini dombanya Kristus. Amin. Ya, kami cuma gembala-gembala kecil yang urus domba sang gembala agung. Kita ini milik Kristus. Jadi memang harus terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita.
Kalau tidak, kita mati rohani, yang artinya terpisahnya manusia dengan Allah. Roh dan tubuhnya masih jadi satu, masih ke kantor, masih dandan, masih melakukan segala macam aktivitas jasmani, tapi hubungan dengan Tuhan bermasalah. Baca Alkitab tunggu hari Minggu, dia pikir pertemuan kudus itu hubungan pribadi. Tidak, ini pertemuan kudus, hubungan pribadi itu mesbah pribadi, mesbah keluarga, mesbah pribadi itu di rumah masing-masing. Jangan anggap ibadah ini hubungan pribadi, bukan. Banyak pula yang tidak ada hubungan pribadi di rumah. Ya, bahkan di gereja disediakan menara doa juga. Ya, ada pertemuan kudus untuk doa juga, malas. Dia mau tunggu hari Minggu baru datang tampil. Ya, dengan manusia kita bisa bersandiwara, tapi dengan Tuhan tidak bisa. Nah, bicara soal kematian rohani, yaitu terpisahnya manusia dengan Allah, yang ditandai dengan malas membangun hubungan dengan Tuhan, malas berdoa, malas ibadah. Ya, setiap hari tidak ada mesbah pribadi keluarga, tapi merasa aman-aman saja. Ya, tidak ada mesbah, malas untuk cari Tuhan, malas beribadah, malas berdoa, malas juga untuk bangun mesbah keluarga. Ya, tapi rasa aman-aman saja, tidak ada masalah. Itu tandanya kita sudah mati. Makanya tidak tertarik dengan perkara-perkara rohani, mati secara rohani. Makanya Tuhan pakai Amos. Nabi Amos dalam zamannya Tuhan serukan, Tuhan ingatkan, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Nah, Amos tidak sampaikan firman Tuhan, Amos tidak khotbah carilah Tuhan supaya kamu hidup. Itu Amos tidak khotbah di kuburan, Amos tidak khotbah di kamar mayat. Cari Tuhan supaya kamu hidup, itu Amos khotbah kepada orang-orang yang secara jasmani hidup. Ya, segala hal yang lain dia urus, tapi rohaninya dia tidak perhatikan, tidak urus. Beraktivitas dengan segala kesibukan, urus segala sesuatu diurus, tapi rohaninya tidak dia urus. Makanya Tuhan melalui Nabi Amos, Tuhan perintahkan, serukan, khotbahkan, cari Tuhan supaya kamu hidup. Kalau kamu tidak cari Tuhan, ya, kamu akan mati rohani, terpisahnya manusia dengan Allah. Makanya sampai di zaman Paulus, Tuhan pakai Paulus sampaikan, kamu itu dahulu sudah mati karena dosa-dosamu. Dalam Efesus 2 ayat pertama tadi, Tuhan melalui Yesaya katakan juga, yang tadi saya sudah singgung, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Ya, tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah setiap dosa kita. Makanya saya katakan tadi, tanpa Yesus ada setan dalam diri kita. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah setan, baru setan akan lari daripada engkau. Waktu engkau tunduk dan lawan iblis, selagi kita tidak tunduk, iblis ada pada kita. Tunduk pada Allah baru lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Sepanjang engkau tidak tunduk kepada firman Tuhan, sepanjang kita tidak punya semangat untuk melawan setan, dia ada pada kita. Bapak-bapak yang tidak lawan setan, setan ada padamu. Ibu-ibu yang tidak lawan setan, setan ada padamu. Makanya kau gosip dari hari Senin sampai hari Senin. Ya, ingat Yesus datang memerdekakan kita dari kuasa dosa. Ya, jangan kita berpikir bahwa saya tidak diperbudak dosa. Ya, waktu kita lakukan dosa, kata firman Tuhan, kita adalah hamba dosa. Yang kedua, merdeka dari apa lagi? Dari kuasa setan. Ya, syukur buat Tuhan, karena pada saat orang dimerdekakan dari dosa, maka saat yang sama pintu yang menjadi celah bagi setan untuk masuk dalam hidup kita itu ditutup. Ya, berarti ini menarik, karena kita dimerdekakan dari kuasa gelap, kuasa setan. Maka siapapun kita orang percaya, dimanapun kita berada, harusnya hidup kita betul-betul merdeka dalam Kristus. Sebab kita lihat bahwa manifestasi orang yang hidup dalam kuasa roh jahat, bukan hanya kita coba kita lihat dalam Efesus 2 ayatnya yang ketiga. Efesus 2 ayatnya yang ketiga. Paulus juga sebagai mantan orang jahat, ini yang dia katakan dalam Efesus 2 ayatnya yang ketiga. Coba tolong bacakan Bapak Penulis. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka.
ketika kami hidup di dalam hawa nafsu Ya. daging dan menuruti kehendak daging, Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat, ya, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. ya, ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Salah satu manifestasi pikiran jahat itu begini: buat dosa tapi tetap yakin selamat, itu pikiran jahat. Jauh dari Allah tapi yakin tetap diberkati, itu pikiran jahat. Atau menganggap bahwa bisa selamat dengan perbuatan baik, itu pikiran jahat. Dan pikiran-pikiran jahat yang lain, dahulu kita juga hidup di dalamnya. Yang berikut kita lihat, merdeka dari apa lagi? Dari hukum Taurat yang ketiga. Nah Bapak Ibu, kita sekarang masih melakukan hukum Taurat, tapi tidak lagi sebagai budak atau hamba hukum Taurat, melainkan sebagai orang merdeka. Ya, sebab kadang kita berpikir bahwa kan Tuhan sudah datang membatalkan hukum Taurat. Ingat, benar bahwa Tuhan telah datang dan membatalkan hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu dibagi atas 3. Yang pertama ada hukum pemerintahan, yang kedua ada hukum moral, dan yang ketiga ada hukum tata cara. Nah, Bapak Ibu, yang dibatalkan oleh Tuhan adalah hukum pemerintahan, di mana orang yang berzina, perempuan yang kedapatan berzina, itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Penyesat itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukum pemerintahan. Tetapi ketika Yesus datang, hukum itu dibatalkan dan semua negara sesuai dengan hukumnya masing-masing. Hukum yang dibatalkan apa lagi? Hukum tata cara. Harus sunat, ya. Kalau tidak sunat tidak masuk surga, karena itu dibatalkan oleh Tuhan. Sebab Paulus katakan, kalau engkau bersunat, engkau sedang menjadikan dirimu hamba dari hukum Taurat. Nah, itu semua sudah dibatalkan oleh Tuhan, tetapi yang tidak dibatalkan adalah hukum moral yang Yesus berikan. Hukum Taurat dari 1 sampai 10. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu tidak dibatalkan. Makanya jangan sampai kita salah kaprah, kita berpikir kan hukum Taurat sudah dibatalkan, jadi berzina tidak apa-apa. Salah. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahkan dalam masa perjanjian baru atau kasih karunia ini, kita melihat bahwa kalau dikatakan dalam hukum Taurat jangan membunuh, tetapi dalam perjanjian baru dikatakan siapa yang membenci saudaranya telah menjadi seorang pembunuh. Jangan berzina dalam hukum Taurat, tapi dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan siapa yang melihat wanita dan menginginkannya dan membayangkan bersetubuh dengan dia, maka dia sudah berzina. Lebih berat, ya, bukan cuma wanita lihat pria dan sebaliknya juga, lalu kemudian mengingini, sudah berzina dengan dia dalam pikirannya, dalam hatinya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan datang, kita dibebaskan dari perbudakan hukum Taurat. Hukum moral masih tetap ada dan tetap berlaku, tapi karena kita sudah selamat, makanya kita melakukan hukum Taurat sebagai rasa hormat kita kepada Sang Pemberi hukum itu, rasa cinta kita kepada Tuhan. Itu artinya orang yang merdeka dari hukum Taurat. Kita masih mentaati hukum Taurat, tapi bukan lagi karena ketakutan. Jangan sampai gagal, ya. Jangan sampai saya gagal lakukan satu. Tidak, ya, kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Orang yang belum merdeka masih harap keselamatan dari hukum Taurat. Kita tidak lagi. Galatia 5 ayatnya yang pertama. Coba tolong baca Galatia 5 ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan perabaan. Iya, ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya,
Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Bahkan di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dari ayat ini ketahuan bahwa sekalipun sudah dimerdekakan, kita masih bisa salah gunakan kemerdekaan itu. Makanya Petrus dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16, 1 Petrus 2 ayat 16, tolong dibacakan. Saudara, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Hiduplah sebagai hamba Allah. Para teolog setuju bahwa doktrin yang paling sering disalahgunakan adalah doktrin kemerdekaan. Ya, misalnya ada orang yang bilang begini, oh kita kan sudah selamat karena anugerah. Jadi karena sudah selamat, orang hidup sesuka hati, tidak taat pada firman, ya, tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan, hanya mengikuti kehendak sendiri, kan sudah selamat. Nah, ini contoh-contoh Kristen yang palsu yang dijelaskan dalam surat Yudas, ya. Contoh Kristen-Kristen palsu yang ada dalam surat Yudas, Yudas 1 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepadamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Iya. Ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mereka ini orang-orang fasik, mengaku Kristen, percaya doktrin kasih karunia, percaya selamat karena anugerah, dan akhirnya menyalahgunakan kasih karunia itu. Yang populer saat ini namanya hyper grace. Ya, hyper grace ini satu ajaran yang mengatakan pokoknya kita sudah selamat, selamat karena anugerah. Yesus sudah bayar semua. Jadi kita mau bikin dosa kah, apa saja sesuai keinginan kita, kita hidup sesuka hati kita. Mau selingkuh kah, mau bersinah kah, mau mabuk kah, mau pencuri kah, mau tidak taat pada firman Tuhan kah, mau pakai kuasa gelap kah, Yesus sudah mati bagi kita. Jadi kita bebas hidup sesuka hati. Ini ajaran yang sesat. Kita memang sudah dimerdekakan, tapi Alkitab bilang jangan seperti orang-orang lain yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Di bagian lain firman Tuhan bilang orang-orang ini menjanjikan kemerdekaan padahal mereka sendiri tidak merdeka. Coba kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayatnya yang ke 18 dan 19. Coba Bapak Nus tolong. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Iya. Nah, kita lihat. Oke, 2 Petrus 2 ayat 18 dan 19. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Iya. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Artinya selagi kita masih tunduk kepada dosa, masih tunduk pada kehendak kita sendiri, kita adalah hamba dosa.
kemerdekaan, tapi mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Nah, ini contoh orang yang ada dalam gereja tapi salah gunakan kasih karunia. Seperti Indonesia sudah merdeka dan kita harus isi kemerdekaan. Kalau saudara bilang sudah dimerdekakan dari dosa, dari kuasa setan, dari kuasa hukum Taurat, tolong isi kemerdekaan dengan benar, jangan salah gunakan. Banyak sekali orang salah gunakan kemerdekaan. Banyak orang pelayanan sambil bikin dosa. Ya, pelayanan tetap nonton porno jalan terus. Ya, pelayanan tetap caci maki jalan terus. Itu sebabnya saya katakan kepada remaja-remaja kalian asyik kemarin waktu dalam camp, saya katakan demikian. Kalian melayani, tolong hidup kudus, karena kita katakan dalam rumah Tuhan ada dua perabot. Yang satu ya dari emas, itu digunakan untuk tujuan yang mulia, tapi yang satu dari kayu dan dari tanah, itu dipakai untuk tujuan yang tidak mulia. Dari terjemahan sederhananya dikatakan itu dipakai untuk tempat sampah. Ayat selanjutnya dikatakan siapa yang menyucikan dirinya, ia akan dipandang layak untuk dipakai bagi hal-hal yang mulia. Jaga kehidupan kita, jaga kata-kata kita. Jangan sampai kita melayani depan, tapi kemudian orang dapati kita di sekolah anjir, anjing, anjing. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang dikalahkan oleh orang? Dia adalah hamba orang itu. Selagi kita masih tidak jaga perkataan kita, kita masih lakukan kesalahan lewat perkataan, lewat perbuatan kita adalah hamba dosa. Maka undang Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, biar Dia yang memerdekakan kita. Selagi kita tidak terima Dia sebagai Tuhan, Dia hanya jadi hamba yang harus memuaskan keinginan kita, maka kita akan terus jadi hamba dosa, tunduk kepada dosa. Makanya di mana kita ada, kita tidak jadi kesaksian. Ya, ikut rame pumpanya. Dunia caci maki, kita pun ikut. Roma 16 tadi, 6 ayat 17, 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu berada buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Hamba Allah harus hidup untuk kebenaran. Amin. Hamba Allah bukan hanya pendeta, nabi atau rasul. Hamba Allah adalah semua orang yang mengakui Yesus itu Tuhan dan menerima Dia dalam hidupnya sebagai Tuhan. Itu adalah hamba Allah. Nah, karena itu perhatikan ini baik, isi kemerdekaan dengan benar. Cara mengisi kemerdekaan dengan benar tadi sudah kita baca. Janganlah kamu memperhambakan diri lagi kepada dosa, tapi jadilah hamba-hamba kebenaran. Itu cara mengisi kebenaran yang benar. Jangan salah mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk hidup sesuka hati kita. Jadilah hamba kebenaran. Sebab jika anak itu memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Amin atas firman Tuhan. Mari saya undang pemain musik, para pelayan Tuhan maju ke depan. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari semua kita renungkan firman Tuhan saat ini. Biar setiap hati kita seperti tanah hati yang baik, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Kemarin ketika doa puasa, kita diingatkan firman itu bertumbuh atau tidak, itu sangat tergantung kepada tanah
kalau tanah hati kita berbatu-batu, penuh dengan samak duri di pinggir jalan, firman Tuhan tidak akan bertumbuh. Tapi kalau tanah hati kita baik, firman Tuhan pasti akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan.